Yang masih muda tidak ada jaminan kalau matinya masih lama. Betul apa enggak? Yang sudah tua juga tidak ada jaminan bahwa matinya semakin dekat. Tidak. Jadwal kematian nggak berurutan sesuai dengan nama di absen. Kalau mati sesuai dengan absen, kasihan yang huruf A. Betul apa enggak? Mati pasti, tapi berurutannya hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Bisa jadi Bunda duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, Bunda duluan. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami hari ini perkumpulan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan perjumpaan kami pagi ini perjumpaan yang Kau rahmati ya Allah. Jadikan setiap langkah kami hadir ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, seburuk apapun dosa kami, sebanyak apapun kesalahan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan duduknya kami di tempat ini adalah cara Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirkan hikmah dari setiap kejadian yang kami dapatkan ya Allah. Dan kami mohon hindarkan kami dari ilmu amal yang tidak mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja kita persembahkan kepada Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meniti hari, menata waktu yang ada, menjalani langkah dalam kehidupan yang sementara di dunia ini untuk semakin mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tiada sikap bagi orang beriman kecuali setiap detak-detik helaan nafas dalam hidupnya dia gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia bangun tidur, kemudian dia beraktivitas, sampai kemudian dia tidur kembali di waktu malam, tiada hari yang kemudian dia hadirkan dalam hidup kecuali hidupnya ingin semakin lebih baik dari hari ke hari. Kalau hari ini Bunda kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jika hari ini Bunda semua, kita semua masih diberikan kesempatan usia hidup oleh Allah, ingatlah dua hal. Berapa? Dua hal. Satu, bisa jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak amal yang masih sedikit kita lakukan. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia paham, dia tahu setiap dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kemudian dia diberikan usia lagi, diberikan usia lagi, diberikan usia lagi, diberikan waktu lagi. Tidak ada kesempatan waktu yang didapatkan dalam hidupnya kecuali untuk menjadi orang baik dan menebar kebaikan. Itu agendanya.
jadi orang baik dan menebar kebaikan. Ahilman, kenapa kita harus menjadi orang baik dan kenapa kita harus sibuk dengan kebaikan? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita hakikatnya. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini singkat, cepat, padat, waktunya sementara saja. Apa yang hari ini kita hadirkan di dunia sementara, sesaat, singkat. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup, setiap apapun yang hidup di dunia, fan, itu fana, sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, kurang cantik sementara, ganteng sementara, kurang ganteng sementara, kaya miskin, lapang sempit, sementara saja. Dan apa yang akan membuat dia sadar kalau hidup ini sementara? Orang beriman paham bahwa waktu kematiannya itu semakin dekat dalam hidupnya. Ahilman, apakah kita semua pasti akan mati? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Ini kan dari wajahnya hampir punya kemiripan semua. Wajah-wajah camat semua ini. Ya. Apa itu camat? Kita ini punya kemiripan yang sama wajahnya. Wajah-wajah yang akan bertemu dengan yang namanya kematian. Hanya bicara mati memang kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan sebab apa yang akan membuat dia kemudian diwafatkan oleh Allah. Bicara waktu, yang masih muda tidak ada jaminan kalau matinya masih lama. Betul apa enggak? Yang sudah tua juga tidak ada jaminan bahwa matinya semakin dekat. Tidak. Jadwal kematian enggak berurutan sesuai dengan nama di absen. Kalau mati sesuai dengan absen, kasihan yang huruf A. Betul apa enggak? Mati pasti, tapi berurutannya hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan. Tidak ada yang tahu. Ya. Tempat juga tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Ada yang meninggal di rumah sakit, ada. Ada yang meninggal di rumahnya sendiri, ada. Ada yang meninggal di perjalanan, ada. Ada yang meninggal sedang safar, ada. Ada yang meninggal di tempat yang tidak pernah terbayang sebelumnya, ada. Tempat misteri. Dan yang ketiga yang misteri tentang kematian adalah al-asbabul maut, sebab kematian kita. Dengan cara apa Allah akan wafatkan kita? Hanya kemudian baginda Nabi memberikan keyword lah, memberikan kata kunci kepada kita. Bagaimana kata kuncinya Ahilman? Setiap manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa yang menjadi kebiasaan kita saat di dunia, itulah yang akan menjadi tanda seperti apa dia akan diwafatkan. Dan itulah alasan kenapa kita harus menjadi orang baik. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap tahun.
agar saat kematian menjemput kita, kita sedang berada dalam zona kebaikan itu. Betul atau tidak? Wafat dalam zona kebaikan itu disebut dengan husnul khatimah. Ahilman, gimana agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Yang paling sederhana adalah isi hari-hari, setiap saat, setiap waktu dengan kebaikan, agar kapanpun waktu mati datang, kita sudah siap dengan kebaikan. Jadi nggak usah ditunda-tunda, nggak usah dinanti-nanti, ya. Nanti ajalah berbuat baiknya. Berbuat baik jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Berbuat baik jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau hari ini bisa berbuat baik, kenapa harus besok nunggu berbuat baik? Kalau tahun ini masih bisa berbuat baik, kenapa harus nunggu tahun depan? Kalau detik ini bisa menghadirkan niat untuk berbuat baik, kenapa harus nanti untuk berbuat baik itu? Karena kita nggak pernah tahu. Maka oleh karena itu, jadikan setiap detik-detak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang baik dan berbuat baik. Ulangi, jadikan setiap waktu dalam hidup kita untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Menjadi orang baik dan berbuat baik. Ahilman, tapi kadang-kadang suka ngerasa kita sudah berbuat baik, tapi balasannya malah nggak sesuai dengan kebaikan kita. Ada nggak yang pernah ngerasa begitu? Kayaknya udah berbuat baik, Ahilman, sudah jadi istri yang soleha, Ahilman, sudah jadi istri yang taat, tapi kok balasannya nggak seimbang dengan apa yang aku rasakan. Sakit tahu nggak sih gitu tuh? Di mana sakitnya? Di diri. Kita sudah berbuat baik, sudah berusaha maksimal, sudah ikhtiar baik, tapi balasannya bukan kebaikan. Mohon maaf. Pertanyaannya, saat Bunda berbuat baik, Bunda ngejar balasan kebaikan dari siapa? Halo? Saat kita berbuat baik, kita itu ngejar balasan kebaikan dari siapa? Kalau Bunda masih merasa sakit hati, kalau Bunda masih merasa tersakiti dengan semua kebaikan yang kita lakukan, tetapi seakan-akan tidak dibalas dengan kebaikan di hadapan manusia, coba cek, barangkali selama ini kita berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena manusia. Simple aja. Jadi kalau ada sekarang yang masih bilang, aku sudah berbuat baik, sudah berusaha maksimal, Ahilman, tapi kok balasannya kayak nggak seimbang gitu ya? Orang tetap merendahkan saya, orang tetap menjatuhkan saya. Cek, mungkin selama ini niat kebaikannya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena siapapun yang menyandarkan setiap kebaikan untuk manusia, siap-siap kecewa. Ulangi, siapapun yang berbuat baik, yang dia harapkan balasan kebaikannya adalah balasan manusia, maka siap-siap kecewa. Sekali lagi, siapapun yang berbuat baik, yang kemudian dia kejar balasan kebaikannya adalah balasan kebaikan dari manusia, maka siap-siap kecewa. Pasti kecewa. Kenapa bisa kecewa, Ahilman? Karena setiap manusia selalu memiliki sudut pandang yang berbeda melihat kita. Betul apa enggak? Bunda, kalau mau membuat semua manusia senang sama kita, mustahil. Kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Terus, jika Bunda tahu kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, kenapa Bunda masih capek ngejar pujian balasan dari orang lain? Setuju tidak? Halo, betul tidak? Bunda punya suami. Pertanyaan Ahilman, kira-kira suami Bunda selama ini suka memuji Bunda? Suka? Pertanyaannya, apakah setiap saat memuji Bunda?
Lebih banyak muji atau mohon maaf sebaliknya? Ulah curhat biasa aja. Capek atuh dah. Memang begitu rumusnya. Ahilman mau tanya, siapa yang melembutkan hati kita semua? Siapa yang meringankan langkah kita semua? Siapa yang memudahkan urusan kita? Siapa yang menjadikan pertemuan kita? Siapa yang mengumpulkan kita di sini? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah sayang sama kita. Allah inginkan kita menjadi orang baik, dan Allah inginkan kita menebar kebaikan dengan kebaikan kita. Percayalah bunda, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Saya ulangi, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, orang tidak ada yang melihat kebaikan itu, tersembunyi kebaikan itu. Ingat, malaikatnya Allah selalu mencatat semua kebaikan kita, dan Allah pasti membalas kebaikan itu. Begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat salah, berbuat dosa, tertutup dengan rapi, gak ada orang yang tahu, tersembunyi. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, malaikat Allah mencatatnya, dan pasti Allah membalas setiap keburukan kita. Maka oleh karena itu, kalau bunda masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka jadikan kesempatan hidup ini untuk dua hal tadi. Satu, memperbanyak amal, dan yang kedua, bertaubat minta ampun. Kalau hari ini ada seseorang yang dibuka aibnya, kalau hari ini ada seseorang yang mungkin terlihat dosanya, jangan menghinanya, jangan merendahkannya, jangan menjatuhkannya, karena yang membedakan dia dengan kita hanya satu, dia dibuka aibnya, dan yang kedua, kita barangkali ditutup aibnya. Kalau seandainya dibuka aib kita, mungkin kita lebih hina dibanding orang yang terbuka dosanya itu. Begitu banyak hari ini orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Begitu banyak hari ini orang yang mohon maaf tertawa di atas aib yang mungkin dibuka dalam hidupnya, padahal dia lupa bahwa aibnya pun begitu banyak. Orang beriman tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Orang beriman tidak sibuk dengan aib orang lain. Orang beriman tidak sibuk ngegibah, ngegosip, julid tentang kesalahan orang lain. Enggak. Kenapa? Karena hari-hari orang beriman disibukkan dengan melihat kualitas dirinya sendiri. Mohon maaf, mengapa ada orang yang sibuk ngegosip? Mengapa ada orang yang sibuk mencari aib orang lain? Mengapa ada orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain? Jawabannya, karena dia tidak sibuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Saya ulangi, mengapa ada orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain? Karena dia tidak sibuk melihat kesalahannya diri sendiri. Kita ini kan dihormati ya, dihargai, dimuliakan. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib, dosa, kesalahan kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita hadirkan? Apa yang mau kita tampilkan? Karena rasanya
Semua tubuh di diri ini adalah lumpuran-lumpuran dosa dan kesalahan yang Allah tutupi saja kesalahan itu. Maka orang beriman, Bunda, dia ingin menjadikan setiap hari dalam hidupnya sebagai perbaikan dan kebaikan. Itulah yang disebut dengan muhasabah.